Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ij'al 'amalana hadha salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min khalqika sabila wa la nasiba. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kekuatan iman, juga kekuatan jasmani kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini serta ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal muqaddimah tadi kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka juga ada yang menunggu gilirannya. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan orang-orang yang beriman, yang hatinya jujur, ikhlas, bahkan apa yang ia ucapkan selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia jujur kepada Allah bahwa ia benar-benar akan menyumbangkan semua jiwa dan raganya hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat terkenal, ayat ini sangat masyhur, itu bagi orang-orang yang syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas atau bercerita tentang seorang yang benar-benar jujur, ikhlas hatinya. Apa yang ia ucapkan senada dengan hatinya. Apa yang ia janjikan kepada Allah, maka ia tepati janjinya kepada Allah, sehingga Allah pun menepati janji Allah kepadanya. Seorang pejuang, seorang mujahid yang lahir dari ardu Filistin, dari bumi Palestina, yang kita kenal dengan sang muhandis. Siapa sang muhandis ini? Seorang anak bayi yang lahir pada tahun 1966, tepatnya pada tanggal 6 Maret, di desa Arafat, dekat dengan kota Salfit, yaitu wilayah utara tepi barat. Di desa itu, pada saat itu, tahun 1966, tanggal 6 Maret, lahirlah seorang bayi yang diberi namanya oleh kedua orang tuanya, Yahya Abdul Latif Sati Ayyas. Beliau ini di waktu kecilnya tumbuh dan berkembang di lingkungan orang-orang soleh. Maka pada umur 6 tahun, ketika ia masuk SD, anak ini sangat dikenal dengan anak yang sopan dan kalem. Sampai salah seorang pamannya mengatakan bahwasanya anak ini sangat pendiam, tidak bisa diajak banyak bicara, sangat kalem dan sangat sopan.
dan tidak mudah bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Tetapi anak yang sangat cerdas, anak yang sangat ramah, sopan santun. Maka setelah selesai 6 tahun, ia akhirnya melanjutkan pendidikan juga. Sampailah pada tahun 1984 selesai di SMU Badia dengan nilai sangat-sangat memuaskan. Dengan kecerdasannya, akhirnya ia pun masuk ke Universitas Berzeit. Ia mengambil jurusan arsitek tentang kelistrikan. Maka pada tahun 1991 ia lulus dari Universitas Berzeit ini. Yahya Ayyas tahun 91 menjadi seorang pemuda yang sangat pintar. Ia lulus dari Universitas Berzeit dengan predikat cum laude. Sang muhandis, sang insinyur sangat dikenal oleh sahabat-sahabatnya. Seorang pemuda yang sangat sederhana. Yang sangat-sangat sederhananya pun ia mudah bergaul dengan teman-temannya di masa dewasanya ini. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai lulus kuliah, ia menikahi anak bibinya sendiri, yaitu sepupunya pada tahun 1992 Masehi. Dari pernikahan ini nanti lahir 2 orang anak. Anak pertama lahir pada tanggal 1 Januari 1993. Ketika itu sang muhandis atau sang insinyur masih berada di pengasingan. Anak pertama bernama Barra. Lalu anak kedua lahir nantinya 2 hari sebelum syahid atau gugurnya sang insinyur Yahya Ayyas di tangan tentara militer Zionis laknatullahi alaih. Anak yang pertama ini, yang kedua ini diberi nama Abdul Latif. Namun setelah sampai jenazahnya di rumah istrinya, maka diberilah namanya menjadi Yahya. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita tentang sang insinyur ini. Sangat banyak kisah tentang beliau. Karena beliau adalah salah seorang pelopor gerakan istishhadiyun, yaitu mati syahid. Gerakan mati syahid yang sangat ditakuti oleh kaum Zionis laknatullahi alaihim. Dan ini bisa kita baca di literatur Islam. Namanya diukir dengan tinta emas. Sebagaimana begitu banyak perjuangannya terhadap Islam dan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh sebab itu, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sosok Yahya Ayyas, Yahya Abdul Latif Syati Ayyas bisa terkenal seperti itu. Dia tidak dikenal di bumi saja, tapi ia dikenal oleh penduduk malaikat. Ini semua ia lakukan. Ini semua ia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya Yahya Ayyas, sang insinyur ini yang sangat ditakuti oleh Zionis Israel laknatullahi alaihim, dia memiliki akidah yang kuat, iman yang sangat-sangat benar kokoh. Itu semua ia dapatkan karena ia tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang agamis, lingkungan yang benar-benar dididik dengan agama, dengan ayat-ayat Al-Quran, lingkungan yang dididik dengan nilai-nilai ajaran-ajaran agama Islam. Kita ketahui bahwasanya beliau, sang muhandis atau sang insinyur ini, beliau tidak pernah putus membaca Al-Qur'annya. Ia begitu dekat dengan Al-Quran. Sampai-sampai ia menghafal Al-Quran. Lalu beliau pun sangat sering mentadabburi Al-Quran. Memahami makna-makna ayatnya. Inilah dia sosok pribadi dari sang insinyur Yahya Ayyas. Yang kedua, beliau juga sangat wara. Dan takwanya begitu tinggi. Itu terlihat bagaimana beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal yaumi, amalan-amalan hariannya tidak pernah tinggal. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat-sahabat dekatnya, beliau paling banyak tahajudnya. Beliau paling banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di tengah-tengah kesibukan beliau merakit bom, bahkan mengatur strategi. Itulah yang dilakukan oleh Yahya Ayyas. Kemudian yang ketiga, beliau ini juga selain sangat dekat dengan Allah, juga sangat dekat dengan para sahabatnya.
Ia selalu mengunjungi saudara-saudaranya, mengunjungi kawan-kawannya. Bahkan ia sering bersilaturahim dengan sahabat-sahabat dekatnya. Itu tidak diputuskan oleh sang muhandis atau sang insinyur. Kemudian yang selanjutnya, beliau ini sangat dikenal zuhud. Selain zuhud juga iffah, menjaga diri. Pernah suatu ketika oleh Hamas datang mengantarkan bantuan, memberikan sumbangan untuk keluarga sang muhandis. Tapi apa kata beliau? Apakah kalian memberikan ini kepadaku karena aku berbuat demikian untuk kalian? Apakah kalian memberikan aku santunan ini karena kalian iba dan kasihan melihat aku? Sesungguhnya aku berbuat ini bukan untuk kalian, tapi ini adalah untuk agama Allah, untuk agamaku, untuk tanahku yang dijajah, tanah kita yang dijajah oleh Zionis laknatullahi alaihim. Maka sejak saat itu ia sangat dikenal dengan orang yang iffah, menjaga diri. Tidak mau meminta-minta, bahkan tidak mengharapkan itu dari sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya beliau lebih mengharapkan lagi agar diberikan kepada tahanan-tahanan Zionis, yaitu tahanan-tahanan Palestina yang ditahan oleh Zionis, kepada kaum du'afa, kepada orang-orang anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Itu yang beliau sampaikan kepada Hamas pada saat itu. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sosok Yahya Ayyas, seorang pejuang Palestina yang muncul bukan tiba-tiba, tetapi muncul dari rahim tanah Palestina itu sendiri. Yang kita yakini dari sana banyak keberkahan-keberkahan. Maka oleh sebab itu, ikhwati wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin terkenal, maka terkenallah di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharapkan terkenal hanya di dunia saja. Tapi ingat, jauh lebih mulia kalau kita terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikenal oleh penduduk-penduduk surga. Bagaimana caranya? Yahya Ayyas sangat-sangat menjadi cerminan bagi kita di abad kita seperti ini, karena sangat dekat dengan beliau. Beliau lahir tahun 1966 dan beliau itu syahid pada tahun 1996. Sangat pendek umur beliau, tapi sangat banyak pengorbanan beliau terhadap Islam ini, terhadap Palestina, terhadap Al-Aqsa. Maka pada tanggal 5 Januari 1996, 10 Sya'ban 1416 Hijriah, pada hari Jumat, bertepatan hari Jumat pada saat itu, Jumat kelabu bagi umat Islam, terutama bagi saudara-saudara kita di Palestina. Beliau gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kelihayan atau kelicikan dari Zionis laknatullahi alaihim yang mempengaruhi saudara atau paman beliau sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di surga tertinggi dan kita menjadi pengikutnya. Tentunya pengikutnya dalam beragamanya, semangat untuk membela Palestinanya, meskipun kita hanya bisa melalui doa-doa dan infak, sumbangan, zakat yang kita berikan adalah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sangat tertindas dijajah oleh Zionis laknatullahi alaihim. Mudah-mudahan pribadi-pribadi seperti ini ada juga pada diri para sahabat, bahkan lebih sangat-sangat bagus teladannya dari para sahabat Rasulullah SAW, juga dari para orang-orang yang benar-benar menjanjikan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak belajar dari mereka sehingga kita bisa benar-benar menanamkan dalam diri kita, hidup ini tidak ada tujuan kecuali untuk mendapat atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka Allah akan tepati janjinya, surga, jannatun na'im, surga yang sangat-sangat nikmat adalah tempat kembali kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Banyak-banyak kita berdoa, apalagi di 10 terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat naungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.